Halo teman-teman, kenalin kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan keamanan cyber tugas CLO 3. Di sini ada beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Laras, lalu ada Gazel, lalu ada Zahwa Salsabila, lalu ada Risdalina, dan ada Bintang. Nah, pertama-tama izinkan saya mempresentasikan dulu bagaimana sih cara menginstal DFWA pada laptop Anda. Nah, pada gambar pertama ini kita dapat lihat saya telah melakukan instalasi DFWA di laptop saya menggunakan SAMPP sebagai web server lokal. Di sini bisa kita lihat juga nih teman-teman bahwa folder DFWA ini sudah berhasil diletakkan pada direktori htdocs yang merupakan root folder dari Apache pada SAMPP. Nah, pada gambar kedua ini merupakan halaman loginnya. Setelah DFWA berhasil diinstal, saya mengakses aplikasi melalui web browser dengan alamat localhost DFWA, dan di sini akan tampilannya seperti ini. Lalu pada halaman ketiga ini merupakan list vulnerability. Nah, setelah login, saya diarahkan ke halaman utama DFWA. Pada halaman ini terdapat berbagai jenis vulnerability yang bisa diuji seperti SQL injection, XSS, CSRF, command injection, dan lain-lain. Nah, pada gambar keempat, ini merupakan database dari DFWA teman-teman. Dan ini saya mengaksesnya melalui PHP MyAdmin yang tadi kita sudah ada di SAMPP. Nah, setelah melakukan instalasi, kita akan melakukan yang namanya settingnya teman-teman. Nah, settingnya sendiri, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa menyeting yang namanya tingkatnya. Nah, kita tuh bisa berada pada tingkat impossible. Level impossible merupakan tingkat keamanan tertinggi dalam DFWA di mana hampir seluruh celah keamanan sudah ditutup. Nah, sesudahnya nih teman-teman kalau kita melakukan settingnya itu kita ubah ke bagian medium. Di sini kita bisa lihat teman-teman, lalu bisa disubmit. Nah, setelah melakukan ini, kita masuk kepada bagian 3, yaitu melakukan penetration testing terhadap framework tersebut dan dokumentasinya. Nah, pada gambar ini terlihat halaman utama DFWA yang diakses melalui localhost nih teman-teman. Di sini bisa dilihat localhostnya. Aplikasi DFWA dijalankan secara lokal menggunakan SAMPP di sistem operasi Windows yang kami gunakan. Halaman ini menampilkan daftar modulnya teman-teman yang akan digunakan sebagai objek penetration testing. Nah, pada gambar kedua nih teman-teman, ini terlihat pengaturan DFWA yang telah diset ke level medium. Level medium ini dipilih teman-teman karena masih memiliki mekanisme keamanan dasar, namun tetap menyisakan celah yang dapat dieksploitasi. Nah, pada bagian 3,2 ini merupakan ringkasan hasilnya teman-teman. Nah, pada gambar pertama ini menunjukkan modul brute force pada DFWA. Pengujian dilakukan pada form login nih teman-teman, form login yang sudah disediakan untuk melihat apakah sistem memiliki perlindungan terhadap percobaan login berulang. Pada level medium masih ditemukan potensi serangan credential guessing karena mekanisme pembatasan percobaan login belum sepenuhnya kuat. Nah, pada gambar keempat ini teman-teman, ini menunjukkan adanya modul SQL injection. Input dimasukkan ke parameter user ID teman-teman, yaitu yang di sini, dan dapat mempengaruhi query database yang dijalankan oleh sistem. Pada level medium masih memungkinkan manipulasi query sehingga data yang seharusnya tidak ditampilkan bisa muncul. Hal ini menunjukkan bahwa nih teman-teman, validasi dan sanitasi input belum sepenuhnya aman. Nah, kita lanjut ke gambar 4. Nah, gambar ini menampilkan SQL injection blind. Nah, berbeda dengan SQL injection biasanya yang tadi teman-teman, pada metode ini tidak ditampilkan data secara langsung. Namun perbedaan respons seperti user existence dan user missing dapat dimanfaatkan sebagai boolean oracle.
Di perbedaan respon tersebut, penyaringan masih dapat menyimpulkan informasi dari database gitu teman-teman. Seperti ini, kita bisa lihat dari sini teman-teman. Ini bagian booleannya. Lalu kita lanjut ke bagian gambar ke-6. Pada gambar ke-6, ini ditunjukkan bahwa modul reflect cross-site scripting ini dari data pengguna langsung dipantulkan kembali ke halaman. Pada level medium nih teman-teman sudah terdapat filter dasar, namun masih berpotensi dieksploitasi apabila sanitasi input tidak konsisten gitu. Lalu pada gambar ke-7 ini menunjukkan store class site scripting. Input ini dimasukkan pengguna, disimpan di database dan akan ditampilkan kembali setiap kali halaman dibuka. Seperti ini, karena sifatnya yang persistence, yang serangan ini lebih berbahaya dibandingkan reflect XSS gitu. Nah teman-teman, berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tingkat keamanan medium, DFWA masih memiliki beberapa celah yang dapat dieksploitasi. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan validasi input, pengamanan autentikasi, dan sanitasi data untuk mencegah serangan pada aplikasi web. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan pengujian brute force pada DVWA. Target pengujian kami adalah menu brute force di DVWA, yaitu form login yang menerima input username dan password. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem rentan terhadap percobaan login berulang, misalnya karena tidak adanya rate limiting, logout, atau mekanisme penghambatan lainnya. Maka pengujian dimulai dengan membuka menu brute force, kemudian kami melakukan baseline testing. Pertama, kami mencoba kombinasi username dan password yang salah untuk melihat respon gagal dari sistem. Setelah itu, kami mencoba kombinasi login yang benar untuk memastikan respon berhasil dapat dibedakan dengan jelas. Selanjutnya, kami melakukan percobaan login berulang secara bertahap dalam waktu singkat sebagai proof of concept yang aman. Selanjutnya, dari pengujian tersebut, kami tidak menemukan adanya captcha tambahan, delay yang signifikan, ataupun pemblokiran sementara. Meskipun login gagal dilakukan berulang kali, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sistem masih mengizinkan percobaan login berulang, sehingga berpotensi dimanfaatkan untuk serangan brute force atau credential guessing. Dampak dari kerentanan ini adalah account takeover, yaitu penyerang bisa mendapatkan akses tidak sah ke akun korban. Untuk mitigasinya, sistem sebaiknya menerapkan rate limiting, logout sementara, captcha adaptif, multi-factor authentication, serta kebijakan password yang kuat. Sekian penjelasan dari saya untuk pengujian brute force. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada 4.2, yaitu ada SQL injection. Yang pertama targetnya, menu SQL injection pada DVWA atau input user ID yang memicu query database dan menampilkan detail user. Lalu tujuan ujinya untuk membuktikan input dapat mempengaruhi query SQL sehingga output data berubah secara tidak wajar. Misalnya data user lain ikut campur atau logika query-nya berubah. Nah, untuk langkah pengujiannya, yang pertama itu buka menu pada SQL injection yang ada di sini. Lalu, pada baseline-nya, pilih user ID normal. Nah, di sini saya mencontohkan memilih satu, lalu submit. Nah, setelah itu amati output-nya. Nah, di sini karena umumnya satu user per record-nya. Nah, yang ketiga itu ada uji injeksi atau POC aman, yaitu dengan mencoba kombinasi login yang salah untuk melihat respon gagalnya. Poin pertama, mengubah nilai input atau parameter agar logika query berubah. Contohnya, kondisi menjadi selalu benar atau memicu perubahan jumlah output. Lalu yang kedua, membandingkan hasil output dengan baseline. Nah, untuk bukti screenshot dan keterangannya ada di sini. Ini untuk tampilan menu SQL injection atau input user ID. Nah, ini untuk hasil baseline user ID normal, lalu menampilkan data sesuai dengan record 1. Di sini ID-nya ada 1. Terus, lalu yang ini adalah hasil setelah uji output-nya itu berubah atau berbeda dibandingkan dengan baseline.
Nah, nih, kalau di baseline-nya itu tuh kan ID-nya 1. Terus first name admin, username-nya juga admin. Nah, kalau di yang ini, dia tuh ID-nya 3, first name-nya hack, lalu surname-nya me. Analisisnya, vulnerability terjadi ketika aplikasi menyusun query menggunakan input pengguna tanpa validasi atau parameterisasi yang memadai. Pada level medium, bisa ada filter dasar, namun selama query masih bergantung pada input mentah, resiko SQL injection tetap ada. Nah, untuk cara serang atau POC amannya, yaitu mengubah parameter user ID sehingga query database tidak lagi memfilter satu user dengan benar. Bukti POC ditunjukkan dari perubahan output, misalnya data yang berbeda dari ID yang dipilih atau hasil menjadi tidak wajar. Dampaknya itu menyebabkan kebocoran data, enumerasi user, dan pada skenario tertentu dapat berkembang ke akses data sensitif. Untuk mitigasinya, prepared statement atau parameterized query, validasi input atau waitlist, let's privilege untuk user DB dan error handling yang aman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 4.3 yaitu SQL injection point yang kami lakukan pada aplikasi Damn Vulnerable Web Application atau DVWA dengan security level medium. Nah, target pengujian pada bagian ini adalah menu SQL injection blind di DVWA. Pada bagian ini menggunakan masukan user ID, namun aplikasi tidak menampilkan detail data maupun pesan error, melainkan hanya memberikan indikator respons seperti exits ataupun missing. Nah, hal ini menjadikan modul ini sebagai contoh blind SQL injection karena informasi tidak ditampilkan secara langsung. Nah, untuk tujuan dari pengujian ini adalah untuk membuktikan bahwa SQL injection tetap dapat dilakukan meskipun aplikasi tidak menampilkan data atau error SQL secara langsung. Nah, pengujian ini dilakukan dengan mengandalkan perbedaan respons aplikasi sebagai Oracle Boolean, yaitu dengan membedakan kondisi benar atau salah pada query SQL. Nah, untuk langkah-langkah pengujiannya yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami membuka menu SQL Injection Blind dan memasukkan user ID yang valid dengan baseline, kemudian mengamati respons yang diberikan oleh sistem. Nah, respons ini juga digunakan sebagai pembandingan awal sebelum dilakukan pengujian lanjutan. Nah, uji base-nya, kemudian kami melakukan uji Boolean base dengan membuat variasi input yang memicu kondisi query benar atau salah. Nah, kalau jika kondisi query bernilai benar, maka sistem akan menampilkan respon user ID exist. Nah, kalau sebaliknya, jika kondisi query bernilai salah, sistem akan menampilkan respons user ID missing. Nah, perbedaan respon inilah yang akan menjadi dasar untuk melakukan inferensi data secara bertahap. Nah, di sini kita ada bukti screenshot tampilan menu SQL injection pada gambar 5 yang itu tuh adalah tampilan awal menu SQL injection blind di DVWA. Lihat bahwa aplikasi itu hanya menyediakan input user ID dan tidak menampilkan detail data pengguna. Nah, selanjutnya di sini juga ada pada gambar 12 ini ditunjukkan contoh respons exist yang menandakan bahwa kondisi query itu bernilai benar. Hal ini membuktikan bahwa input yang dimasukkan berhasil mempengaruhi logika query SQL meskipun data tidak ditampilkan. Nah, selanjutnya di sini juga ada gambar 13. Sedangkan kalau di gambar 13 ini ditampilkan respons missing yang menandakan bahwa kalau misalkan kondisi query itu bernilai salah. Perbedaan antara respons exist dan missing itu menunjukkan adanya kebocoran informasi berbasis perilaku aplikasi. Nah, berdasarkan analisis tadi, kita blind SQL injection ini terjadi ketika aplikasi masih rentan terhadap injeksi SQL, namun informasi bocor melalui perubahan perilaku atau respon sistem, bukan melalui data yang ditampilkan. Kalau dalam kasus ini, pesan exist dan missing itu berperan sebagai oracle
yang memungkinkan penyerang melakukan inferensi terhadap database secara bertahap. Oke, selanjutnya ini cara serang POC aman. Cara serang yang dilakukan dalam praktikum ini bersifat proof of concept yang aman, yaitu dengan mengamati perbedaan respons true or false dalam sistem nyata. Teknik ini dapat digunakan untuk mengekstraksi data secara perlahan, namun pada konteks lab ini cukup dibuktikan melalui perbedaan respons aplikasi. Nah, untuk dampaknya dari blind SQL injection antara lain ada kebocoran data informasi secara bertahap, enumerasi data, pemetaan struktur database, hingga potensi eskalasi serangan tergantung konfigurasi sistemnya. Nah, untuk mitigasinya, itu beberapa mitigasi yang dapat diterapkan untuk mencegah blind SQL injection adalah penggunaan prepared statement, menjaga konsistensi respon agar tidak menjadi oracle, lalu penerapan throttling, serta monitoring pada request yang mencurigakan. Nah, dengan demikian, pengujian ini membuktikan bahwa SQL injection blind itu masih dapat terjadi meskipun aplikasi itu tidak menampilkan data secara langsung dan tetap memiliki dampak serius terhadap keamanan sistem. Selanjutnya 4.4 XXS atau reflected. Targetnya adalah menu XSS atau reflected pada DVWA dari What's Your Name. Tujuan uji yaitu membuktikan input pengguna dipantulkan ke dalam halaman dan berpotensi dieksekusi oleh browser bila output encoding tidak memadai. Langkah pengujiannya adalah buka menu XXS, baseline, masukkan teks normal, misalnya nama, kemudian submit, lalu amati output hello yang akan muncul. Lalu uji refleksi dan filter medium. Langkahnya adalah memasukkan input yang mengandung karakter atau teks khusus untuk melihat apakah aplikasi melakukan encoding. Jika output diperlukan sebagai teks literal, berarti ada proteksi dasar. Opsionalnya, bila diperlukan, indikator eksekusi, yaitu gunakan petunjuk view help pada DVWA untuk VOC sesuai level medium. Ini adalah screenshot bahwa bagaimana DVWA dilakukan. Gambar XSS reflected yang menjelaskan mekanisme proteksi backlist pada medium. Ini adalah halaman help cross-site scripting. Analisis reflected XSS terjadi ketika input dari request ditampilkan kembali pada HTML response. Pada medium, DVWA biasanya menerapkan filter blacklist sederhana, misalnya untuk membatasi pola tertentu. Tetapi pendekatan blacklist sering tidak menyelesaikan akar masalah apabila encoding tidak dilakukan secara konsisten pada semua konteks input. Cara serang agar POC aman, yaitu menguji apakah input yang dipantulkan dirender sebagai HTML atau tetap sebagai teks. Untuk VOC indikator, bila dibutuhkan, mengikuti contoh uji yang disediakan oleh DVWA will help. Lalu mendokumentasikan indikator eksekusinya. Dampaknya yaitu phishing, defacement ringan, manipulasi tampilan halaman, dan pada sistem nyata bisa berkembang ke pencurian sesi jika ada kelemahan tambahan. Mitigasinya, output encoding kontekstual, misalnya HTML, atribut atau JS, content security policy, CSP, validasi input, dan hindari blacklist. Kemudian 4.5 XXS store. Targetnya menu XSS, yaitu store pada DVWA, get textbook adalah input name dan message. Tujuan uji adalah membuktikan input disimpan atau store dan muncul kembali pada halaman dibuka ulang. Jika tidak disanitasi atau diencode dengan benar, konten berbahaya dapat dieksekusi untuk semua pengguna yang melihat halaman. Langkah pengujian yaitu buka menu XXS, baseline, isi name dan message normal, lalu klik sign guestbook, kemudian komentar tampil. Verifikasi store, langkahnya adalah jangan refresh langsung setelah submit jika browser menawarkan recent code.
Kemudian pindah menu, misalnya ke home, lalu kembali ke XSS Store. Atau buka langsung halaman, misalnya komentar, harus tetap ada. Opsionalnya adalah gunakan View Help untuk panduan POC pada level medium bila diperlukan oleh instruksi dari lab. Ini adalah halaman DVWA untuk baseline atau submit, yaitu mengisi name dan message. Ini adalah untuk komentar normal yang berhasil ditambahkan dan akan tampil. Ini adalah bukti persistensi, yaitu setelah berpindah dari menu atau membuka halaman ulang. Komentar masih akan tampil tanpa input manual dari sini. Ini juga adalah View Help dari XSS Store. Analisisnya, Store XSS lebih berbahaya dibandingkan Reflected karena payload atau masukan disimpan dan dieksekusi berulang ketika halaman diakses. Jika aplikasi tidak melakukan output encoding dan sanitasi pada saat menyimpan, maka risiko mengeksekusi meningkat. Pada medium biasanya ada proteksi parsial, dapat dibuktikan melalui persistensi data. Cara serang itu menanamkan input yang ketika disimpan tetap dirender kembali oleh browser. Misalnya perubahan format atau konten. Untuk indikator eksekusi, bila dibutuhkan, mengikuti petunjuk DVWA dan mencatat gejala eksekusi tanpa menuliskan payload exploit detail. Dampak ini bisa menyerang banyak korban, termasuk phishing, defacement, dan potensi penyalahgunaan sesi jika ada kelemahan lain. Mitigasinya, sanitasi saat input atau server side, output encoding saat merender, CSP, validasi, whitelist, dan audit penyimpanan konten pengguna. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.